Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Uronyo katanya manteng na maulud sa, maulud dua, maulud le, bahkan sampai maulud put urung syiklun. Kita sedang berada dalam nuansa maulid. Apa yang perlu kita ingat dan kita petik dari ibrah maulid itu? Yang pertama urung syiklun, dengan adanya miladnya Nabi, dengan adanya maulidur Rasul, dengan adanya maulidnya Nabi, mari saban-saban kita tingkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita tingkatkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita kupas pada hari yang berbahagia ini, urung syiklun. Cara kita untuk meningkatkan, menampilkan bahwa rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad di bulan maulid ini, hamba Allah, salah satu di antaranya adalah meyakini dalam relung hati kita bahwa hana Nabi selain Nabi Muhammad sebagai penutup dalam kehidupan kita. Hana Nabi 26, Nabi 25, Muhammad sebagai penutup, dan Muhammad adalah Nabi terakhir dalam kehidupan kita, umat Islam. Harus kita yakini hari ini, hamba Allah, le Nabi lain yang terus ada kehidupan umat akhir zaman. Tetapi kita sebagai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang dipaparkan oleh Allah dalam firman tadinya, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah bagi salah satu di antara lelaki kamu, di antara kalian. Allah melanjutkan, walakin Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Selanjutnya, wa khataman nabiyyin, penutup segala rasul-rasul yang telah terdahulu. Andai kata ada ideologi uronyo urung syiklun yang memunculkan bahwa adalah saya Nabi terakhir setelah Nabi Muhammad, banyak di Aceh, ada di Indonesia orang-orang yang memproklamir dirinya sebagai Nabi palsu. Gedanyo orang-orang yang cinta kepada Muhammad harus kita tinggalkan dan kita percaya kepada nabi-nabi yang kon Nabi Muhammad. Yang pertama bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, lebih-lebih dalam nuansa maulid ini, tanamkan dalam hati, tancapkan dalam hati, pegang dalam hati syiklun, bahwa Nabi Muhammad adalah khatimun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, yang kedua urung syiklun, cara memunculkan, menampilkan bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti akhlaknya, dengan meneladani sikapnya, dengan mengikuti segala uswatun hasanah yang pernah diterapkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Jangankan kita hamba Allah, lawan yang memusuhi Rasulullah ikut tunduk kepada akhlaknya Nabi. Orangnya menyatanya akui bahwa lun umat Muhammad, drone umat Muhammad, getanya Bandung umat Nabi Muhammad, maka tabuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cara mengikuti akhlaknya. Akhlak yang pakai bandengku, akhlak yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Allah pernah neken dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalihna ba Rasulullah yang uswatun hasanah. Pemakna uswatun hasanah, Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Safwatut Tafasir, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir, sama pemahaman pemakna uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah ikutan yang baik dalam segala perkataannya Nabi, dalam segala perbuatannya Nabi, dalam segala ahwalnya Nabi, kondisinya Nabi. Kenapa? Karena Rasul la yantiqu anil hawa, Rasul hana berbicara, hana pemut segala sesuatu kecuali illa wahyu yuha, kecuali diwahyukan oleh Allah dalam kehidupannya. Contoh urang syiklun, wate neme ajaran ke kota Taif,
Rasulullah berada dalam tahun Amul Khuzni. Bermakna Amul Khuzni, tahun gundah gulana, pakan gundah tengku. Dua orang sosok manusia yang sangat dicintai beliau kembali ke hadiratnya Allah. Siapa mereka? Abu Talib, paman tercinta, dan Nabi Nuh tersayang, yaitu Khadijah, Siti Khadijah, yaitu mak urung-urung Islam ban Bandung. Wadetun tersebut dua orang yang sangat dicintai oleh Rasul Nuh wa Allah. Wadenya Rasul gundah luar biasa, Rasul sedih luar biasa, Rasul nemo urah malam tinggal kepada perjuangan Abu Talib. Walaupun tidak Islam, tapi menyangkut dengan melindungi Rasulullah, sikrek boleh Nabi red adik dano, maka siap Abu Talibnya untuk pasang badan walaupun mati. Luar biasa cintanya Abu Talib kepada Nabi Muhammad, sehingga saat Abu Talib nuwa Allah mati dan meninggal dunia, Nabi Muhammad merasa kehilangan. Ada istri tercinta Siti Khadijah, seorang yang kaya raya, orang yang le harta, mengkawin dengan Nabi. Saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yang membenarkan Nabi Muhammad adalah istrinya, yaitu Khadijah. Orang inang yang tamang Islam pertama, yaitu Khadijah. Bandung kalimat Nabi dipercaya olehnya. Wate Nabi itu bit ubud netren daripada nerima wahyu pertama. Nebeda Khadijah diselimuti tubuh Nabi Muhammad. Khadijah itu pun kembali ke hadiratnya Allah. Nuwa Allah meninggal dunia. Nabi diterpa dengan gundah yang luar biasa. Wadanya nebedah Nabi neme ajaran Islam ke kota Taif untuk nepegada rasa untuk nepegada rasa sedih, untuk nepegada rasa kehilangannya Nabi. Nebedah neme ajaran Islam ke kota Taif berhadapan dengan suku Saqif yang di sini. Wate neme ajaran Islam, harapan Nabi benetume kesenangan dengan sebab diterimanya Islam oleh suku Saqif, oleh orang-orang yang di kota Taif. Waktu itu Nabi ke tempat tersebut urung Syi'lun, tidak disambut dengan kemewahan. Saat disuarakan Islam, wahai orang-orang Saqif, Islamnya adalah agama yang betul, Long adalah Nabi penutup, saya adalah Rasulnya Allah. Kalimat-kalimat dakwah yang disampaikan oleh Nabi keluar, sembari kalimat itu keluar urung Syi'lun dirham dengan pelepuk kurma ba'daw Nabi, dirham dengan badai ba'daw Nabi, dirham dengan kotoran onta, dilempar dengan pelepah kurma, bebatuan dan kotoran onta, mengalir darah Rasulullah, red kuning, darah red kuning Rasulullah berusia. Kini bayangkan, sedih luar biasa. Binon banlik meninggal, paman tercinta baru meninggal. Beliau gundah anak kita hoja genekme agama Islam, perlu disambut dengan kemewahan, tapi kan disambut dengan kemewahan dirham dengan pelepuk kurma darah dengan batero darah muslim. Wadangan penjaga gunung Taif berkata, malaikat penjaga gunung Taif berkata, ya Muhammad, mud yadaika ila sama, angkatlah tanganmu ke langit. Kepada malaikat, laki abad Tuhan, gunung yang mana wahai Muhammad yang akan mentimpakan kepada suku Saqif yang tidak tahu sopan santun terhadap kehadiran diri? Karena Nabi urung akhlak, urung Syi'lun yang harus kita ikuti dalam kehidupan. Punukun le Nabi, ya Malikul Jabal, wahai malaikat penjaga gunung Taif, ketahuilah wahum qaumul la ya'lamun, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Karena itu tolong urungnya. Maka beta tajuk musibah kepada orang-orang tersebut. Berdoa di Nabi, ya Allah, nepulahi di kota Taifnya, walaupun lung dianiaya, disiksa, iram badai, iram pelepuk kurma, iram unta, walaupun lun merasa terhina di tempatnya, tapi nepulahi ya Allah di Taifnya urung-urung yang akan hukum agama Islam. Doa Nabi firman pertahun yang kau terbukti jelas di Taif hari ini urung-urung menganut agama Islam sama lagi ditanya urung Syi'lun. Bahkan karena Nabi nemi ajaran Islam dengan akhlak yang mulia. Jangankan kawan, lawan ikut tunduk kepada Islam. Kenapa?
karena Rasul menerapkan akhlak uswatun hasanah dalam kehidupannya. Orangnya long pegah bau dia, long sayang ke Nabi, long cinta ke Nabi. Buktikan dengan mengikuti jejaknya, buktikan dengan mengadopsi akhlaknya, buktikan dengan mengimplementasikan akai-akai dan sikap Nabi dalam kehidupan bedanya. Baik tak pegah cinta ke Nabi, menyebut menentang dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Yang selanjutnya, yang paling terakhir ulun syi'lun, yang paling penting, tanya janji, tanya akui, tanya persaksikan bauriang bahawa dong cinta kepada Nabi, bahawa saya sayang kepada Muhammad, bahawa saya sangat cinta dan iba menerima segala jejaknya Nabi Muhammad. Tapi urangnya orang syi'lun, kalimat yang keluar dari lidah tanyo adalah kalimat-kalimat yang mencaci, sumpah serapah terhadap zuriat dan keturunan-keturunan yang berkebah li Nabi Muhammad. Na Sayyid menyo di Aceh, na Syarifah menyo ino di Aceh, nyan keturunan Nabi Muhammad. Silsilahnya dalam tubuh orang tersebut mengalir darahnya Nabi. Menyo di Jawa le dibi sama dibi titul dibina digebuk nama dengan nama Habib ataupun Habaib. Habaib jamak Habib sidau. Orang yang bersambung tali keturunannya, silsilahnya merupakan zuriat Nabi Muhammad, watega atunan trubah zuriat Nabi Muhammad, Hasan atau Sayyidina Husain. Urangnya menyatakan pegah cinta kepada Nabi, cinta kepada Muhammad. Apabila kalimat yang keluar dari mulut kita menyumpah serapah, tak caci, tak hina setiap ahli keluarganya Nabi, maka itu tidak termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan pegah menentengku dalam surah Asy-Syura ayat 20 yang kelih tuan baca benar. Allah berfirman, "Qul ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Kun Muhammad, bukan Allah Taala. Pulukun ya Allah, la as'alukum gada putakeun Muhammad, takeun wahai Muhammad kepada kafir Quraisy yang di kota Mekah, putakeun lung hanadun lake ba awakkah, hanadun lake ba gada alaihi ajran, ada pu yang kalian me dalam kehidupannya, lun me dakwah risalahnya Allah, lun me agama Islam, hanadun lake sapu ba gada illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang terhadap kerabat-kerabat, artinya keluarganya Nabi. Tengku kalimat qurba, mawad illal mawaddata fil qurba. Fil qurba itu bisa diartikan pengorbanan, bisa diartikan kekeluargaan. Sa'id bin Jabir menjelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir makna al-qurba ali Muhammad. Yang dikun kalimat qurba dalam ayat tersebut adalah keluarganya Nabi. Pemakna Nabi Muhammad pernah niukun oleh Allah Ta'ala, "Lam hanalun laka sapu ba'gata," kecuali kasih sayang terhadap keluarga-keluarga dan zuriat yang kalian tinggalkan. Dan yang itu kurangnya orang syi'lun menyana orang di masjidnya, menyana orang di Acehnya, menyana orang di Indonesianya yang hina keturunannya Nabi, yang caci keturunannya Nabi. Tanyakan kepada mereka, apakah cinta sejati terhadap Nabi Muhammad? Maka kalau kita korelasi dengan ayatnya orang syi'lun, hanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. Dalam hadis Nabi pernah nekun, hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, penekun orang yang cinta kepada Allah, gepubut segala perintah Allah dan cinta kepada Allah karena kagubi nikmat terhadapnya. Yang selanjutnya, orang yang cinta kepada lu adalah orang yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada keluarga lu adalah orang yang cinta kepada lu. Nekun li Nabi Muhammad. Pemakna orang syi'lun tanya cinta kepada zuriatnya Nabi. Uronyo wate takalan Habib-Habib, wate takalan ulama-ulama di Yaman, ada Habib Umar, wate takalan sosok perjuangan beliau, dari lagi takalan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Wate takalan Habib imam besar di Indonesia yang baru banguo, seolah-olah perjuangan beliau lagi perjuangan Nabi zaman bak neme ajaran Islam. Kita cinta kepada zuriatnya Nabi, artinya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi pernah negur orang-orang yang cinta kepada siapapun
insya Allah bila cinta dalam konteks agama akan bersamanya kelak dalam surganya Allah. Urangnya urang silap. Puta jawab Pak Nabi. Seandainya dua urat di yaumil qiyamah. Gutanya oleh Nabi, apa bukti cinta kata kepada Lut? Dalam dunia tanya pernah tahina keturunan Nabi. Dalam dunia tanya pernah tercaci keluarganya Nabi. Dalam dunia tanya pernah tatuna tasumpah serapah terhadap keturunan zuriatnya Nabi. Wadad yaumil qiyamah Nabi Muhammad meminta jawaban dari kita. Apa bukti cinta engkau kepadaku, kata Nabi? Udah jawab urusin. Maka karenanya mari saban sari, siapapun yang menggiring opini, media apapun yang menggiring opini terhadap kita untuk sayang terhadap habaib, untuk sayang terhadap zuriatnya Nabi, kita tentang. Minimal jangan berkuar-kuar di media, minimal hati danyo akan kokoh walaupun siapapun yang menjelaskannya gedanyo tetap cinta kepada zuriatnya Nabi. Mudah-mudahan ulun silap kecintaannya Nabi jamun kepada gedanyo akan terbalas dengan cinta katanya kepada zuriat-zuriatnya Nabi. Kiban cinta Nabi. Nabi pernah neken wadana dua dengan sahabatnya. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabat Lut, ana mustaqun li ikhwani. Lut rindu tata kepada saudara-saudara Lut. Sahabat kaget tahu. Ngetanya oleh sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanik ya Rasulullah. Bukankah kami, kamunya saudara-saudara drone? Nekun le Nabi, la bal antum ashabi. Drone Bandung adalah sahabat-sahabat Lut. Lantas siapa ikhwani ya Rasulullah? Ikhwani humul ladzi yu'minuna bi, orang-orang yang beriman kepada Lut. Nekun le Nabi, walakin lam yarawni, tetapi hana pernah dikaden Lut. Cina bayangkan, naruh betul. Punya orangnya tanya cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriatnya Nabi, dan mengikuti jejak Nabi, terapkan bandung akhlak Nabi, tayakini bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Orangnya tanya mentang beriman kepada Nabi, hana pernah takalan Nabi yang kenyan urung yang kekun li Nabi dalam hadisnya, ana mustaqun li ikhwani. Nabi terbaik pertutun yang kau ikut rindu kepada tanya orang Syilun, rindu kepada Lut, rindu kepada Ron, rindu kepada tanya Bandung Pakot, karena tanya adalah orang yang beriman kepada Nabi, orang yang cinta kepada Nabi, tapi hana pernah takalan sosok Nabi Muhammad. Nyawang katuk pak gar-garrah. Udip Nabi hanya tinggal hitungan menit. Wadanya neken ba Jibril. Jibril, lun akan tenang lun wabah Allah. Dan siap kembali ke hadiratnya Allah. Tetapi apabila ada jaminan terhadap umatku, gebetamang surga di Allah Ta'ala. Cina bayangkan orang Syilun, namun tidak orang-orangnya tanya lo drone tanya Bandung wate karap cabut nyawang akan takut. Hai murid lo, kiban keadaan murid lun meninggal. Hanya yang kita ingat adalah kemewahan kehidupan kita. Bagaimana istriku, bagaimana anakku, bagaimana keluargaku, bagaimana hartaku. Itu yang kita pikirkan menjelang ajal tiba. Tapi Nabi Muhammad saat ajal menjemput nyawa, Israel berada di depannya, beliau meminta kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, pulang putra Muhammad, Nabi jaminan kepada umat lun butamang surga Bandung. Sehingga Allah mewahyukan kepada Jibril, fa'auhallahu ala Jibril, kewahyukan oleh Allah kepada Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril kepada Muhammad, apa itu ya Allah? Innal jannata muharramatun alal umam hatta tadkhuluha ummatu. Ya Jibril, basyirhu, sampaikan wahai Jibril, surganya haram atas tubuh manusia yang lain, segala umat Muhammad tamang dalam surga. Wadai Nabi karam meninggal dunia urung Syilun, hana gepikir pulain, yang gepikir kegetanyo, gepikir kelong, kedran, kegetanyo Bandung umat akhir zaman ya Allah. Nabi jaminan supaya tamang surga Bandung umat Lut, wadai nyawang kana ba'da kubur. Uroyo getanyo harus balas jasa Nabi. Getanyo harus cinta kepada Nabi, melebihi siapa? Melebihi diri kita sendiri, melebihi keluarga kita sendiri. Siapapun yang ada dalam dunia ini, jangan kalah cinta kita kepada Nabi dibandingkan yang lainnya. Lagi yang terjadi di Perancis, seorang dosen, seorang guru yang dipenggal kepalanya oleh seseorang mujahid. Kenapa? Karena mengejek dan mengolok-olok Nabi Muhammad dengan karikatur yang digambarkan oleh seseorang.
Itu bangkit kenapa? Karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah di yaumil qiyamah Nabi akan memberikan syafaat kepada orang-orang tersebut. Dan melaki Allah karena cinta kita nyo uronyo. Tawohino benar perubahan urung situ. Mentamah sayang kita nyo kepada Nabi, mentamah rasa cinta kita nyo kepada Nabi. InsyaAllah di yaumil qiyamah akan kebisa syafaat dari Nabi Muhammad dan kelak dalam surga bersamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.